Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Ta'ala, perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mendapatkan perlawanan dari kaumnya. Selain menggunjing, mereka juga menyakiti Rasulullah. Banyak wahyu yang turun karena berkaitan dengan kejahatan mereka. Salah satunya dalam surat Al-Humazah yang menjadi tema episode Ar-Rahman kali ini. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Surat Al-Humazah yang terdiri dari 9 ayat ini turun di Mekkah. Disebut dengan surat Makkiyah. Kata Al-Humazah berarti pengumpat dan diambil dari ayat pertama dalam surat ini. Isi surat ini adalah ancaman Allah terhadap orang-orang yang suka mencela orang lain, suka mengumpat, dan suka mengumpulkan harta, tetapi tidak digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Menurut para ahli tafsir, ada sedikit perbedaan kata humazah dan lumazah. Humazah adalah orang yang menjatuhkan orang lain dengan lisannya. Sedangkan lumazah adalah menjelekkan orang lain sambil menirukan perilakunya. Misalnya menirukan orang yang pincang atau buta dengan maksud menghina. Kata lumazah berasal dari kata kerja lumaza yang berarti mengedipkan mata kepada orang lain dengan tujuan melecehkan. Asbabun nuzul atau sebab turunnya surat ini berkaitan dengan perilaku kaum kafir Quraisy yang selalu menyakiti Rasulullah. Sebagian ulama tafsir berpendapat ayat ini berkaitan dengan Walid Al-Mughirah yang selalu menjelek-jelekan Rasulullah ketika tidak berada di depan beliau dan mencela ketika berada di hadapan beliau. Namun, ada ulama yang berpendapat bahwa surat ini ditujukan khusus untuk Umayyah bin Khalaf. Sesungguhnya, tak hanya mereka berdua. Beberapa tokoh Quraisy, Ahnas bin Syarik, As bin Wail, dan Jamil bin Muammar juga berperilaku yang sama. Mereka senang menggunjing, menghina, dan berbuat jahat terhadap Rasulullah. Secara umum, surat ini menggambarkan realitas kehidupan yang dihadapi Rasulullah pada awal dakwahnya. Namun, realitas ini juga sering terulang di setiap zaman, termasuk saat ini. Ada ulama yang lurus, tapi mendapat hujatan dan hinaan dari orang-orang seperti yang digambarkan dalam surat ini. Mereka adalah orang-orang yang jiwanya kerdil, terkungkung dalam kekuasaan dan harta yang tidak pernah memuaskannya. Mereka tertipu dengan kehidupan duniawi dan menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, hingga suka mengumpat dan mencela orang lain, terutama kepada orang-orang yang berada di jalan yang lurus dan berjuang untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Orang yang membanggakan diri dengan harta dan kekuasaannya, kemudian senang memperolok-olok orang lain, termasuk orang yang diancam dalam surat ini, maka Allah Ta'ala berfirman, Wailul likulli humazatil lumazah. Artinya, celakalah bagi setiap pengumpat dan pemfitnah. Ayat ini sebagai bentuk jawaban atas semua ejekan orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah. Meskipun sudah diancam oleh Allah Ta'ala, mereka tak menyurutkan aksi jahatnya.
Setelah mengancam tokoh-tokoh kafir Quraisy ini, Allah melanjutkan dengan menjelaskan siapakah mereka itu. Alladzi zama'a malahu wa addadah. Artinya, yang menumpuk-numpuk harta dan menghitungnya sebagai persediaan. Ayat ini masih berkaitan dengan ancaman Allah tentang orang-orang kafir yang mengejek dan mengumpat Nabi Muhammad, yang kehidupannya sangat sederhana. Mereka mengira bahwa kemuliaan dan kehormatan seseorang ditentukan dengan berlimpahnya harta dan kekuasaan. Yahsabu anna malahu ahladah. Artinya, ia mengira bahwa hartanya akan mengekalkannya. Orang-orang kafir itu mengira bahwa harta yang mereka miliki dapat membawa kesenangan selama-lamanya. Mereka menganggap semuanya abadi dan kekal menemaninya. Lihatlah fenomena di sekitar kita saat ini. Tak sedikit manusia yang masih memuja harta dan kekuasaan. Maka bergeserlah cara pandang orang terhadap martabat manusia. Orang akan dihormati karena harta dan kekuasaan, bukan karena akhlak dan kesolehannya. Astaghfirullahalazim. Sahabat fillah, Allah Ta'ala menegaskan bahwa celakalah bagi orang yang suka menghitung dan mengumpulkan harta, namun dipergunakan hanya untuk kesenangan dunia saja. Padahal, pada hakikatnya, harta yang akan menemani orang itu adalah harta yang digunakan di jalan Allah. Lihat saja perumpamaan orang yang sangat kaya seperti Qorun. Ia dan semua kekayaannya musnah ditelan bumi. Lihat pula Fir'aun yang sangat berkuasa, bahkan menyatakan diri sebagai Tuhan. Bagaimana akhir hidupnya? Ia bersama pasukannya tewas digulung ombak. Semua orang pasti mati, dan tidak ada yang akan menemaninya. Tidak pula harta yang dulu dipamerkannya, dan tidak pula jabatan yang dulu dibangga-banggakannya, kecuali seperti yang disebutkan oleh Rasulullah. 3 perkara yang akan mengiringi mayit. Yang 2 akan kembali, dan yang 1 akan menetap. Ia akan diiringi oleh keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Keluarga dan hartanya akan kembali, dan tinggallah amal perbuatannya. Hadis riwayat Muslim. Islam tidak melarang seseorang untuk menjadi kaya, karena banyak di antara para sahabat Nabi yang sangat kaya raya. Contohnya adalah Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Namun, kekayaan mereka tidak membuat mereka sombong, apalagi menjauhkannya dari ibadah. Mereka yang celaka dengan sifat yang disebutkan dalam surat ini kelak akan menjadi penghuni neraka. Kalla layumbadanna fil hutamah. Artinya, tidak. Dia pasti akan dilemparkan ke dalam neraka yang menghancurkannya. Kata hutamah adalah sebutan untuk neraka. Artinya, bencana yang menghancurkan. Maka barang siapa yang mencari perlindungan kepada hartanya atau apa saja dari kehidupan dunia ini, berarti ia tidak percaya kepada Allah dan hari akhir. Karena hanya Allah lah sebaik-baiknya tempat berlindung. Wama adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apa neraka hutamah itu? Kata hutamah diulang dalam ayat ini seperti ayat sebelumnya. Tujuannya untuk menegaskan, sekaligus mengingatkan bahwa betapa mengerikannya neraka hutamah itu. Sebagaimana secara bahasa, kata hutamah berasal dari kata hatoma, memiliki pengertian sangat menghancurkan dan membinasakan.
narullahil muqadah. Maknanya, bencana yang menghancurkan adalah api yang menyala selama-lamanya. Bahkan dalam ayat selanjutnya dijelaskan, karakter api itu allati tattali'u alal af'idah, artinya yang menjilat-jilat hingga ke hati. Neraka Jahanam disifati dengan hutomah karena untuk menggambarkan kondisi neraka dan orang yang dilemparkan ke dalam neraka. Neraka itu menghancurkan setiap apa yang dilemparkan ke dalamnya sehingga tidak akan berbekas dan bersisa. Bahkan disebut narullah, artinya api Allah. Penisbatan kepada Allah menunjukkan api neraka bukanlah api biasa yang kita saksikan di bumi ini. Api neraka bisa langsung menembus dan membakar sampai ke hati sehingga cepat binasa. Dalam ayat selanjutnya dijelaskan bahwa neraka tempat penyiksaan humazah itu tertutup rapat dan mereka tidak bisa keluar darinya. Innaha alaihim muqsadah, dan diakhiri dengan ayat fi amadim mumaddadah. Mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Pintu-pintu neraka tertutup atas mereka. Kemudian neraka tersebut dikuatkan dengan tiang-tiang dari besi yang panas. Tak ada satupun pintu yang dibuka bagi mereka dan tak ada udara yang masuk ke mereka. Begitulah penjelasan para ahli tafsir. Inilah peringatan Allah, bukan hanya untuk kafir Quraisy, juga termasuk kita. Pada zaman ini, apakah termasuk orang yang suka mengumpat, mencela, dan membuka aib orang lain? Mungkin kita bukan seperti Umayyah bin Khalaf yang menentang Islam, tapi tanpa sadar kita terkadang mengikuti perilaku mereka. Misalnya, mencela orang lain, menjegal karir orang lain dengan menjatuhkan martabatnya karena takut kehilangan harta dan kekuasaan, atau kita suka menyebarkan aib orang lain karena iri dengan nikmat yang didapatkannya. Ketika aku mi'raj, naik ke langit, aku melewati satu kaum yang kuku-kukunya dari tembaga dalam keadaan mencakar wajah-wajah dan dada-dadanya. Lalu aku bertanya, siapakah mereka itu, wahai malaikat Jibril?